Awalnya mobil ini saya pikir cuma butuh perbaikan kecil ya. Ternyata sekarang itu mulai kelihatan penyakitnya seperti apa. Jadi mobil ini tuh untuk daerah dalamnya, mesinnya itu memang perlu dibersihin teman-teman ya. Ini kaki-kakinya ini udah mulai banyak karat-karatnya semua nih ya. Dan hari ini mungkin kita coba untuk cek ya, sebenarnya separah apa sih kondisi mobil ini. Kita coba untuk muter-muter jalan-jalan, kita rasain kaki-kakinya biar teman-teman tahu setirnya kayak gimana, AC-nya dingin atau enggak, tenaganya kuat atau enggak kalau ditanjakan. Kebetulan di area perumahan sini itu tanjakannya lumayan ekstrim guys. Let's go, kita jalan-jalan yuk. Dan ini itu ada yang rembes teman-teman ya, ini dari oli power steering sih kalau nggak salah. Tuh ya, rembes banget. Ini mulai dari pertama dapat oli power steeringnya atau minyak power steeringnya ini rembes. Ini kuncinya aja masih kunci, bukan kunci aslinya ya. Tuh, ini nggak tahu ya, ini saya perlu ganti kunci apa namanya, kunci mesin atau gimana nih guys, karena saya juga nggak tahu juga. Pertama kalinya saya punya mobil Motuba kayak gini. Menurut kalian gimana nih? Kita perlu ganti kunci mesin yang orinya atau gimana nih? Karena nggak nyaman juga sih kuncinya kayak gini. Halus sih, lumayan. Kalau untuk suara mesinnya, starterannya juga nggak terlalu susah. Cuma gara-gara knalpot di belakang itu bolong, jadinya bau mesin atau bau knalpot atau asap knalpot itu masuk ke kabin. Nggak tahu itu nanti knalpotnya kita gantinya kapan. Mungkin nunggu kaki-kaki selesai dulu kali ya. Untuk power window-nya masih oke. Semuanya berfungsi. Oke banget untuk power window-nya guys. Cuma kalau pas naik ke atas itu agak lambat. Ya namanya mobil tua. Let's go. Oke, kita bawa ya sekarang. Karena kemarin itu ada yang komentar, Bang coba dong pakai mobilnya ini di jalanan yang naik. Nah kebetulan di depan kita ini, itu di perumahan kita ini, itu jalannya cukup naik teman-teman ya. Jadi tanjakannya kayak gini guys. Lumayan. Enggak. Tuh ya. Jadi tanjakannya tuh kayak gini teman-teman. Sayangnya sih ini kita nggak bisa ngukur RPM-nya ya, karena RPM-nya itu nggak tahu, kemarin tuh ada kendala dan mati teman-teman ya. Ini kalau tak banterkan, kalau tak kencengkan mobil ini, itu waduh bakal gemblodak banget sih pasti. Karena kemarin itu PR-nya itu hampir di semua kaki-kakinya, itu PR banget. Apalagi remnya. Kemarin kita masih belum ganti kampas rem yang belakang karena wheel silindernya yang belakang itu pecah teman-teman ya. Bukan pecah sih, aus. Jadinya kayak nyeplos gitu. Nah makanya ke remnya itu agak kurang pakem atau dalam banget, harus dipompa. Oh ya, kita coba untuk AC-nya ya. Ini kita coba untuk AC-nya. Tak naikkan dulu semuanya. Kasihan mobil ini sebenarnya kalau tak nyalain AC-nya, karena nggak tahu ya, ini yang saya rasakan ketika AC nyala itu tenaganya langsung ngedrop guys. Tuh, tenaganya drop. Sebenarnya ini AC-nya itu dingin. Tuh, AC-nya aja udah mulai dingin nih ya. AC-nya aja udah mulai dingin. Jadi untuk AC itu nggak ada masalah. Temperatur juga aman, nggak pernah overheat sama sekali untuk mobil ini. Untuk temperatur aman, nggak pernah overheat sama sekali. Jadi beruntung sih sebenarnya saya dapat mobil ini tuh
Saya tuh beruntung, tapi ya itu tadi PR-nya memang banyak di kaki-kaki. Banyak yang tulis di kolom komentar kalau mobil ini twin cam ya, Corolla twin cam itu kuat tenaganya. Jadi makanya itu saya nggak khawatir untuk mobil ini teman-teman bakal kuat di tanjakan. Tuh temperaturnya udah mulai naik, cuma nggak sampai setengah ya, nggak sampai separuh. Tuh ya, untuk RPM-nya ini memang mati, bisa dipakai harian aja, ini udah bersyukur banget, alhamdulillah. Nih AC-nya kita matiin teman-teman ya, karena temperaturnya naik. Ya tanjakannya lumayan kan, tanjakannya lumayan, ini lumayan kerja keras sih mobil ini. Dan temperaturnya ini tadi lumayan naik, tapi masih di bawah setengah sih sebenarnya, masih di bawah setengah, masih aman. Cuman ya kasihan aja lah mobil ini kalau misalkan dipakai untuk kerja keras guys. Jadi untuk perbaikan kaki-kakinya kemarin itu yang perlu diperbaiki itu skop kanan kiri ya, terus karet support kanan kiri, tirot kanan kiri, terus long tirot, ball joint, karet kokel, karet bot kanan kiri. Terus ini apa nih, bushing arm, borem, sama kampas depan belakang, kampas rem depan belakang. Itu untuk kaki-kakinya. Dan yang udah kita ganti cuma kampas remnya tok. Ya kita sambil nungguin dana lah ya buat ngumpulin kaki-kakinya guys. Jadi untuk mobil ini sebenarnya PR-nya cukup lumayan banyak teman-teman ya. Dan saya tuh penasaran, sampai seberapa lama sih kita bisa ngerasain mobil ini tuh jadi enak, dan berapa biayanya biar bisa ngebuat mobil ini tuh jadi enak. Buat teman-teman yang belum ngikutin, yang belum subscribe, yang belum follow guys ya. Kita benerin mobil ini bareng-bareng. Dan menurut kalian, bagian mana sih yang jadi prioritas untuk dibenerin lebih dulu? Ya selain kaki-kakinya, tulis di kolom komentar.